Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hadi Bima Taufik dengan NIM 2101020095, Prodi Teknik Mesin. Baiklah, saya membuat video tentang biografi Bob Sadino, seorang pengusaha sukses. Biografi Bob Sadino atau disebut Bambang Mustari Sadino atau lebih dikenal dengan nama Bob Sadino merupakan salah satu tokoh inspiratif, sosok kompeten dan pengusaha yang lahir di Tanjung Karang. Lahir di Lampung pada tanggal 9 Maret 1933 dari pasangan suami istri, yaitu Bapak Sadino dan Ibu Itinah Suraputra. Sebutan yang biasanya akrab untuk dipanggil dari seorang Bob Sadino adalah Om Bob. Lahir sebagai seorang bungsu dari 5 bersaudara, lahir dari keluarga yang berkecukupan dengan memiliki seorang ayah, seorang guru, dan kepala sekolah yang mana tergolong sebagai pegawai negeri pada zaman Hindia Belanda. Tidak lantas membuatnya menguntungkan hidup pada keluarganya, tetapi menjadikan beliau sosok yang mandiri dan kompeten. Tentunya dengan latar belakang hidupnya yang berasal dari keluarga berkecukupan, Bob Sadino memiliki akses pendidikan yang layak dari sekolah dasar hingga jenjang SMA. Selain itu, Bob Sadino juga mendapat dukungan dari posisi ayahnya yang juga seorang guru di SMP dan SMA Tanjung Karang, Lampung. Akan tetapi di usianya yang masih 19 tahun, ayahnya Bob Sadino meninggalkan seluruh warisan harta kekayaan keluarganya untuk Bob Sadino. Hal tersebut dikarenakan saudara kandungnya sudah memiliki kehidupan yang lain yang mapan dan berkecukupan. Meskipun sudah dipercaya dan diamanahi seluruh harta dan kekayaan orang tuanya, di mana privilege sudah dimiliki oleh Bob Sadino, kegigihan dan sifat pantang menyerahnya tak dapat dilawan hingga mengantarkannya sebagai sosok yang mampu menginspirasi banyak orang. Pendidikan yang ditempuh yaitu sekolah dasar pada tahun 1947 di Yogyakarta, SMP pada tahun 1950 di Jakarta, dan SMA pada tahun 1953 di Jakarta. Setelah ia tamat menempuh bangku SMA, perjalanan Bob Sadino dimulai. Setelah tamat SMA, Sadino sempat melanjutkan ke jenjang perkuliahan dan memilih Fakultas Hukum di Universitas Indonesia. Namun, dunia perkuliahannya tidak diselesaikan sampai tamat dan Bob Sadino memilih untuk bekerja. Perjalanan karir Bob Sadino bermula dari langkah awalnya untuk melepaskan perkuliahannya. Di saat orang-orang berlomba untuk meraih pendidikan tinggi, Bob Sadino memiliki idealisme sendiri untuk memilih tidak melanjutkan perkuliahannya. Bob Sadino memiliki anggapan sendiri bahwa di kampus mahasiswa ibarat seorang pemulung yang menguti barang-barang yang memenuhi otak. Ujarnya, semakin seseorang belajar, otak mereka semakin penuh. Meskipun Bob Sadino memiliki idealisme yang tidak melanjutkan perguruan tinggi, hal tersebut bukan berarti Bob Sadino menganggap remeh bahwa belajar adalah hal yang tidak berguna. Hanya saja Bob Sadino memiliki metode tersendiri untuk mendapatkan ilmu. Bob Sadino memilih jalannya sendiri, dari mana kebanyakan perjalanan hidup seseorang dimulai dari ilmu pengetahuan yang didapat melalui pendidikan dan bertahap hingga menjadi seorang ahli. Tetapi hal tersebut justru membuat Bob Sadino terbuka dan banyak belajar hal baru. Bob Sadino memulai perjalanan karirnya dari nol. Jenjang karir yang dijalankan oleh Bob Sadino dimulai dari usia 19 tahun yang sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Bob Sadino hanya memiliki tekad untuk bekerja secara mandiri. Dengan cara berpikir yang kreatif, beliau berhasil untuk menjadi pengusaha yang hingga saat ini menjadi panutan bagi pengusaha muda. Perjalanan karirnya itu memulai dengan menjadi karyawan Unilever pada tahun 1955 dan dia juga bekerja di Jakarta, Lilot di Belanda dan Jerman selama 9 tahun
dan menetap di negara Belanda. Yang ketiga, membuka sewa mobil dan menjadi supir di Eropah pada tahun 1967. Bob Sadino membeli 2 buah mobil Mercedes dan memulai usahanya dengan membuka sewa mobil, dan Bob Sadino sendiri yang menjadi supirnya. Namun kehidupannya dan tantangannya menghampiri Bob Sadino, yaitu Bob Sadino mendapatkan kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya rusak parah. Berlanjut dari musibah yang didapat oleh Bob Sadino mendapatkan kerugian yang besar. Dan saat itu Bob Sadino melanjutkan bekerja menjadi kuli bangunan untuk memperbaiki mobilnya. Dari tekanan hidup yang membuatnya depresi, Bob Sadino membuka bisnis telur ayam negeri. Dalam kemampuan melihat peluang dari jejaring pertemanan yang dimiliki di luar negeri, Bob Sadino berusaha untuk mempelajari cara untuk mengembangbiakkan ayam broiler dari majalah peternakan yang berbahasa Belanda, kerana mengingat bahwa Bob Sadino bukan seorang lulusan sarjana peternakan. Kemudian dengan keuletan dan konsistensi yang dimiliki oleh Bob Sadino, penjualan yang dilakukannya meningkat. Dalam sehari menjadi puluhan kilo. Dari memelihara ayam, Bob Sadino juga belajar dari ayam-ayamnya yang dipelihara. Dan Bob Sadino merambah ke bisnis sayuran. Dari proses penjualan telur yang meningkat, Bob Sadino mengembangkan bisnisnya melalui bisnis sayuran. Bob Sadino kembali melihat peluang yang ada dalam bisnisnya untuk mengembangkan sayur mayur dan buah-buahan luar negeri yang belum ada di Indonesia. Pada tahun 1970, Camp Chicks didirikan oleh Bob Sadino, yang mana Camp Chicks adalah sebuah supermarket yang menyediakan berbagai macam produk pangan impor yang disediakan untuk masyarakat Jakarta. Supermarket milik Bob Sadino ini lokasinya berada di Jalan Kemang Raya nomor 3 sampai 5 Jakarta Selatan. Produk andalan dari Camp Food ini adalah burger, bakso, nugget dan olahan daging lainnya. Tercatat sebagai perusahaan sukses pada tahun 1985, di mana tercatat rata-rata penjualan terus konsisten yang berkisar 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran. Dari karya-karya kisah-kisah inspiratifnya, Bob Sadino mendapatkan tempat tersendiri dari masyarakat luas sebagai pionir atau pelopor yang inspiratif. Tentunya Bob Sadino merupakan salah satu pionir bangsa yang telah mengenalkan ayam negeri dan menjadi orang pertama yang menggunakan peradang sayuran dengan sistem hidroponik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.